Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, salah satu masalah besar di dunia saat ini adalah terciptanya situasi yang membuat orang mengalami kelaparan. Cukup banyak orang yang mempunyai uang, pakaian, dan makanan lebih dari yang mereka butuhkan. Mereka mungkin tidak memiliki banyak yang mereka inginkan, tetapi kiranya memiliki lebih daripada yang mereka butuhkan. Namun hanya sedikit yang rela untuk berbagi dengan orang-orang lapar yang ada di sekitar mereka. Padahal dengan memberi, mereka akan menerima. Dengan memberi, mereka tidak akan kehilangan. Perintah Yesus tetap sama untuk hari ini. Kamu harus memberi mereka makan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, orang-orang yang mengikuti Yesus tidak memiliki apa-apa untuk dimakan. Namun mereka tidak mengeluh. Mereka tetap mengikuti Yesus.
untuk dapat mendengarkan setiap kata yang ia ucapkan. Rupanya, walaupun lapar secara jasmani, mereka jauh lebih lapar secara rohani. Ya, di dunia ini ada dua jenis rasa lapar, yakni lapar di hati dan lapar di perut. Namun kendati orang banyak itu tidak mengeluh, para murid berkata kepada Yesus agar orang banyak itu disuruh pergi mencari makan. Kata mereka, "Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Ketika para murid menolak untuk bertanggung jawab atas kebutuhan makanan orang banyak, Yesus menegaskan, "Kamu harus memberi mereka makan." Namun para murid masih berusaha menolak dengan menunjukkan keterbatasan mereka. "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ekor ikan." Maka Yesus segera mengajar para muridnya dan juga kita semua. Ia berkata, "Bawalah kepadaku 5 roti dan 2 ikan." Kemudian Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat dan memecah-mecahkan roti itu. Para muridnya membagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Bahkan masih tersisa 12 bakul penuh. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita berhadapan dengan kesulitan, jangan hanya melihat keterbatasan kita. Serahkanlah keterbatasan kita kepada Tuhan, maka Ia akan mencukupkannya bagi semua. Apa yang kita berikan mungkin nampaknya kecil, namun Tuhan akan melengkapinya. Dan sejak awal gereja telah mengartikan peristiwa penggandaan roti itu dan ikan ini sebagai peristiwa yang menunjukkan kepada perayaan Ekaristi, di mana Yesus memberikan tubuh dan darahnya sebagai makanan bagi jutaan manusia setiap hari. Ia tidak hanya memperhatikan kebutuhan jasmani, namun juga rohani kita. Inilah rahmat yang tersedia bagi kita setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi. Ya Tuhan, curahkanlah rahmat dalam hati kami, agar kami memiliki hati yang rela berbagi dan juga hati yang rindu untuk menikmati makanan rohani yang sejati, yakni Ekaristi. Karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.